Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang ini berada di akhir bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, kemudian setelahnya adalah bulan Muharram. Itu adalah merupakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang mulia. Bulan-bulan yang mulia ini pada zaman dahulu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan peperangan. Jadi Rasulullah dilarang untuk melakukan peperangan pada Ashhurul Hurum yang jumlahnya 4. Ashhurul Hurum yang pertama adalah Rajab, karena menyendiri disebut oleh ulama disebut Syahrul Fard sendiri. Kemudian yang berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Bulan ke-11, ke-12, terus bulan ke-1 yaitu Muharram disebut bulan Sard. Sard itu artinya berturut-turut. Ya. Dan bulan itu setiap orang beramal saleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Jadi sedekah di situ lebih utama pahalanya. Orang yang berpuasa lebih besar pahalanya dibandingkan hari-hari yang lain. Orang berbuat taat akan dilipat gandakan oleh Allah. Akhirnya ya dimansuhkan oleh Allah larangan perang tersebut. Artinya tetap akhirnya dibolehkan. Ya, dibolehkan bertahap. Mansukhnya itu bertahap. Tahap yang pertama adalah dibolehkan apabila mereka menyerang dahulu. Maka dibolehkan. Kemudian tahap berikutnya diharamkan hanya khusus ketika di Masjidil Haram, yakni di wilayah Hurum itu, yakni Ardul Haram. Kemudian setelah itu dicabut oleh Allah, dibolehkan untuk perang di bulan yang dimuliakan tadi, baik di luar haram atau di dalam haram, ya dibolehkan. Tetapi kemuliaan bulan itu masih tetap ada. Artinya orang yang beramal pada bulan itu tetap dilipat gandakan oleh Allah. Maka sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Itu adalah hari-hari yang mulia. Ada sunnah-sunnah Nabi di hari-hari itu. Di antaranya 1, disunahkan kita berpuasa pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. InsyaAllah 1 Dzulhijjah itu masuk tanggal kalau tidak salah tanggal 5 ya, 5 atau tanggal 6 ya. Nanti bisa dilihat di tanggalan, masuk tanggal 1-nya itu tanggal 5 atau tanggal 6 bulan Oktober, tanggal 1 Dzulhijjah.
Kemudian yang utama kalau kita tidak kuat untuk puasa 9 hari, yang utama jangan sampai tidak puasa pada 2 hari. Pada tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut hari Tarwiyah. Dan tanggal 9 Dzulhijjah disebut hari Arafah. Disebut hari Arafah karena pada tanggal 9 Dzulhijjah itulah tempatnya seluruh jamaah haji di seluruh penjuru dunia melaksanakan rukun haji yang paling utama dan rukun haji yang paling istilahnya ditunggu-tunggu kedatangannya. Dan itulah yang menjadikan bedanya haji dan umrah, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf Arafah diawali dari tergelincirnya matahari di hari Arafah sampai terbitnya Fajr Shadiq ya di hari tersebut ya. Wujudnya Fajr Shadiq pada tanggal 10 Dzulhijjah itu. Hari Arafah. Kenapa disebut hari Tarwiyah tanggal 8? Tanggal 8 itu disebut hari Tarwiyah. Tarwiyah itu dari kalimat rawa. Rawa itu artinya hilang dahaga. Orang yang hilang dahaga dalam bahasa Arab namanya orang yang rawa. Telah hilang dahaganya. Disebut Tarwiyah karena pada zaman dulu keluarganya Rasulullah, Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan dilanjutkan terus pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya dari Ahlul Bait Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, itu membagi-bagikan air Zam-Zam secara gratis kepada hujaj, kepada jamaah haji yang saat itu hadir. Itu zaman jahiliyah sampai di zaman Islam. Ya, di zaman jahiliyah dulu ada haji juga, cuman hajinya beda dengan syariat Islam, tapi tugas untuk membagikan air Zam-Zam pada saat itu tetap pada milik penguasaan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim itu adalah sukunya Rasulullah SAW, dan Bani Muttalib adalah saudaranya Hashim, tetapi masuk Ahlul Bait. Bani Hashim wa Bani Muttalib minna Ahlul Bait, kata Nabi. Bani Hashim dan Bani Muttalib itu adalah Ahlul Bait. Siapa yang mansub atau nasabnya masuk ke Bani Hashim atau nasabnya masuk ke Bani Muttalib, bukan Abdul Muttalib ya, Muttalib. Muttalib itu bin Abdul Manaf, Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak 4. Abdul Manaf punya anak 4. Hashim bin Abdul Manaf itu kakeknya Rasulullah. Kemudian Muttalib bin Abdul Manaf, Abdul Syams bin Abdul Manaf, sama Naufal bin Abdul Manaf. Ya. Abdul Syam dan Naufal bin Abdul Manaf itu dulu gabung dengan Quraisy yang memusuhi Rasulullah. Jadi ikut memerangi Rasulullah karena iri dan dengki, persaingan suku ya, persaingan suku. Karena orang-orang Quraisy dulu selalu bersaing. Tetapi ketika munculnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mampu menyaingi lagi. Karena di Bani Hashim ternyata ada Nabi. Di Bani Hashim ternyata ada Nabi yang dipilih oleh Allah sebagai Nabi akhir zaman. Maka mereka tidak mampu menyaingi, akhirnya mereka menentang Rasulullah SAW. Tapi Bani Muttalib membela Rasulullah, membela terus dalam dakwah, membela walaupun sebagian mereka belum Islam. Karena pembelaan yang sangat luar biasa dari suku bangsa Hashim dan Muttalib inilah akhirnya Rasulullah memasukkan Bani Hashim, Bani Muttalib minna Ahlul Bait, ada hadis. Sehingga mereka adalah Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Syafi'i itu Ahlul Bait. Walaupun Imam Syafi'i itu bukan dzurriyyahnya Rasulullah.
Karena kalau dzurriyyah itu keturunan, nasabnya masuk ke Rasulullah, itu semuanya keturunan dari Fatimah Zahra. Yang keturunan dari Sayyidina Hasan bin Fatimah atau Imam Husain bin Fatimah, itu namanya dzurriyyah. Kalau dzurriyyah semuanya ahlul bait. Tetapi kalau ahlul bait belum tentu dzurriyyah. Ya. Imam Syafi'i itu Bani Muttalib. Syafi', kakeknya Imam Syafi'i, itu adalah cucunya Muttalib. Maka Imam Syafi'i itu adalah ahlul bait Rasulullah SAW. Nah, dulu Bani Hashim dan Bani Muttalib pada zaman itu dan berlanjut pada zaman Rasulullah, pada tanggal 8 Dzulhijjah membagi-bagikan air Zam-Zam kepada jamaah haji. Mereka menimba, itu merupakan syaraf, merupakan jah ataupun kehormatan yang tinggi, khidmat kepada jamaah haji dengan membagi-bagikan air Zam-Zam. Sehingga mereka naik haji ke Arafah dalam keadaan membawa air Zam-Zam. Saat itu mereka minum air Zam-Zam di musim yang saat itu susah air ya. Maka karena mereka terlepas dahaga pada tanggal 8 Dzulhijjah dan itu acara tahunan, maka dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Tarwiyah hilangnya dahaga karena minum air Zam-Zam. Sunnah kalau orang-orang yang haji pada hari Tarwiyah itu mereka berada di Mina. Sunnah, dan itulah yang selalu dilakukan Rasulullah. Berada di Mina, mereka salat 5 waktu di Mina. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Habis subuh, ya, habis salat subuh, salat sampai matahari terbit, baru bergerak menuju ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Itu sunnahnya Rasulullah. Tapi zaman sekarang ini jarang yang melakukan itu. Jarang. Paling 4 waktu ya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Habis makan malam mereka bergerak ke Arafah. Karena takut macet. Perjalanan dari Mina menuju Arafah itu 15 kilo. Takut macet mereka. Sehingga mereka tidak lakukan itu. Ya. Mereka langsung ke Arafah supaya mereka bisa tidur di Arafah. Kecekel rukunnya itu dengan pasti ya, karena sudah berada di Arafah di malam itu juga. Kalau tidak, Rasulullah dulu nginep 5 waktu berada di sana. Nah, pada tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah hari Arafah, hari yang ditunggu-tunggu bagi jamaah haji untuk berdoa, bertobat, menyampaikan hajat dan sebagainya. Bagi kita yang tidak haji, bagi orang-orang yang tidak haji di negeri manapun termasuk kita di Indonesia ini, tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah puasa. Sunnah puasa. Jamaah haji tidak sunnah puasa. Kecuali yang mereka kena denda, kena dam, seperti dam tamato atau dam dan kiron, baru mereka sunnah puasa 3 hari di haji. Bagi orang yang tidak menyembelih kambing, mengganti dendanya tidak menyembelih kambing, mereka puasa, yaitu puasa tanggal 7, 8 dan 9. Kalau bisa puasanya sebelumnya. Hari Arafah tidak puasa, 6, 7, 8 kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, tanggal 9 pun tidak masalah. Pulang baru nanti 7 hari. Puasa 7 hari. Mereka kena denda harus puasa 10 hari. 3 hari di sana, 7 hari di negerinya. Tapi kita disunahkan puasa. Kalau orang yang tidak kena denda atau menggantinya dengan kambing di sana, tidak sunnah puasa jamaah haji. Kenapa? Karena mereka diperintahkan untuk banyak berdoa dan munajat. Ketika dia di Arafah itu, ya, para malaikat berdatangan mengamini doa-doanya orang yang berdoa. Siapa yang bertobat pasti diterima tobatnya.
Siapa yang menghanturkan hajat pasti akan diterima hajat-hajatnya. Siapa yang minta ampun kepada Allah akan diampuni dosa-dosanya. Ya, bahkan dosa-dosa yang sifatnya tabiat pun dengan izin Allah akan diampuni. Tabiat itu dosa yang hubungan dengan manusia. Kalau Allah kehendaki akan diampuni oleh Allah walaupun itu hubungan dengan manusia. Karena hebatnya haji ya. Karena hebatnya haji. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita disunahkan puasa di sini tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. Dan puasa saat itu pahalanya sangat besar sekali. Pahalanya adalah kita akan diampuni dosa-dosa kita 1 tahun penuh. Yang dulu dan yang akan datang. 1 tahun yang dulu dan 1 tahun yang akan datang. Itu fadilahnya puasa Arafah. Fadilahnya puasa Arafah. Dan juga pada hari-hari itu disunahkan para jamaah yang mulia, panjenengan yang mau korban, mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 sampai mau kedatangan korban itu, masa hari hanya korban, tidak memotong kuku. Tidak memotong kuku, bagi laki-laki tidak memotong rambut juga. Tidak membersihkan kumisnya, tidak membersihkan rambut-rambut yang ada dalam tubuhnya yang mestinya sunnah dibersihkan. Menunggu nanti setelah memotong kambing. Kukunya panjang tidak usah dipotong. Kumisnya tidak rapi, tidak usah dipotong. Jenggotnya tidak rapi, tidak usah dirapiin. Dan lain sebagainya. Sunnah. Nanti setelah motong kambing atau sapi, baru setelah itu potonglah kuku kita, rapikan kumisnya, jenggotnya dan sebagainya. Kenapa? Karena supaya ketika dipotong kuku kita dan tubuh kita, rambut itu lepas dari tubuh kita, sudah mendapatkan pengampunan dosa. Sudah diampuni dosa oleh Allah. Jadi lepas dari tubuh kita sudah diampuni, barokah korban. Karena orang yang korban, ketika darah yang dikorbankan itu sudah mengalir dan jatuh ke tanah, maka dosa-dosa orang-orang yang korban itu akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelumnya jangan dipotong dulu. Karena kalau lepas dari tubuh kita, mungkin kuku kita kemarin kita buat maksiat. Dia akan jadi saksi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat maksiat. Rambut kita gunakan untuk berbuat maksiat. Maka dia akan menjadi saksi kita dari perbuatan maksiat kita. Tapi ketika sudah mendapatkan ampunan dari Allah, maka sudah dihapus oleh Allah, maka dia tidak akan menjadi saksi kita berbuat dosa. Itulah fadilahnya ya. Fadilahnya berkorban. Orang yang berkorban itu selain dosa-dosanya diampuni oleh Allah dari cipratan yang pertama, darah yang disembelih menyiprat ke tanah, terampuni dosanya, dan yang kedua akan mendapatkan pahala sebanyak bulu-bulu domba atau sapi atau kambing yang dia korbankan. Jadi semakin besar yang dikorbankan berarti semakin besar pahalanya karena bulunya semakin tebal kan. Kira-kira bulu sapi dengan bulu kambing banyak mana? Jelas bulu sapi kan. Maka kalau kita punya uang ya sembelih sapi saja. Sapi sing gede ya, sapi sing gede sehingga pahala kita lebih besar dan sebanyak bulu sapi itu dosa-dosa kita juga semakin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Tetapi kalau seandainya kita tidak punya uang untuk beli sapi yang sekarang ini kira-kira 15 juta ke atas ya harganya, afdal mana urunan beli sapi 7 orang dengan 7 orang masing-masing beli kambing? Ya, urunan
7 orang beli sapi kan, boleh kan? Karena sapi itu untuk 7 orang, maksimal 7 orang. Kalau lebih sedikit lebih bagus, tapi tidak boleh lebih dari 7 orang. Dengan wis rasah urunan weh, wong siji tuku kambing, wong siji tuku kambing, wong siji tuku kambing, 7 kambing dengan 1 sapi. Kalau menurut syariat, ya menurut syariat lebih afdol karena itu adalah hari korban, ya, dan hari ihraqatud dam, hari penumpahan darah untuk binatang. Jadi semakin banyak ditumpahkan darahnya binatang tersebut, semakin afdol pahalanya. Sehingga masing-masing 1 kambing lebih afdol daripada urunan beli sapi 1. Tetapi kalau dilihat dari kemaslahatan umat, banyak mana 7 kambing dengan 1 sapi? Banyak 1 sapi ya. Lihat kondisi. Kalau memang masyarakat itu terlalu banyak fuqara wal masakin ya, yang tidak bisa rata dengan 7 kambing, tidak rata. Banyak orang yang belum dapat. Ya, kondisional. Masyarakat memang syariat itu kondisional. Ya tentunya akan lebih afdol. Kadang-kadang memang yufaddil ala maslahatul masakin wal fuqara, lebih afdal daripada maslahat yang berhubungan dengan kepribadian. Maka kalau itu memang lebih maslahat untuk fuqara wal masakin dengan 1 sapi, ya monggo, lebih maslahat. Tetapi kalau di daerah panjenengan sudah banyak, cukup lah ya. Tidak apa-apa, 7 kambing lebih afdal daripada 1 kambing. Begitu para jamaah yang mulia. Kemudian sunnah, ketika panjenengan itu niat berkorban pada tanggal 10, 11 dan 12, 13 untuk penyembelihan kambing, sapi dan sebagainya, maka begitu tanggal 1 Dzulhijjah melihat binatang ternak, jenengan disunahkan membaca takbir. Lihat kambing di jalan atau lihat sapi di truk gitu ya. Sunnah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sunnah itu. Ya, mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Selain puasa, tidak motong kuku dan rambut sebagainya, takbir ketika melihat binatang ternak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niat. Apa namanya? Membaca takbir ya. Terutama orang yang mau berkorban. Jangan niat saja kalau seandainya barangkali datang rezeki, ya, karena masa berkorban itu 4 hari. Masa berkorban itu 4 hari. Dimulai dari setelah sholat Idul Adha sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, mulai tanggal 10 setelah sholat Idul Adha, terus itu berjalan sampai tanggal 11, 12, dan 13. Begitu matahari tenggelam pada tanggal 13 Dzulhijjah baru selesai itu. Masa berkorbannya sudah habis. Kalau dikorbankan setelah matahari tenggelam, bukan nilai udhiyah, tapi sedekah biasa. Demikian juga yang disembelih sebelum sholat Idul Adha juga menjadi sedekah biasa. Maka harus ngerti itu ya. Harus mengerti. Kemudian sunnah yang lain. Sunnah yang lain. Ini sunnah ini kadang-kadang ada orang-orang yang tidak tahu ya. Maka saya sampaikan ini karena saya mungkin nanti bukan jadwal saya ketika dekat-dekat hari raya. Berarti kalau ada ustadz yang menerangkan lebih komplit lebih bagus lagi. Sunnah lagi adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah dimulai subuh tanggal 9 Dzulhijjah, ya, fajr yaumul arafah. Fajr yaumul arafah. Berarti gini, kalau hari ini tanggal 8, besok subuh
itu namanya Fajar Yaumul Arafah. Besok subuh, salat subuh, Fajar Yaumul Arafah. Sudah disunahkan untuk takbiran. Namanya takbir muqayyad. Namanya takbir muqayyad. Apa artinya takbir muqayyad? Takbir muqayyad itu adalah takbir yang disunahkan setelah sholat-sholat. Baik setelah sholat wajib atau sholat sunnah. Begitu salam imam subuh hari Arafah, puasa jenengan kan? Jangan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Seperti takbiran itu. Itu namanya takbir muqayyad. Ya. Kemudian nanti jenengan salat duha, salat isyraq dulu. Salat isyraq sendiri. Matahari terbit, jenengan salat isyraq. Takbiran dewe. Namanya muqayyad sehabis salat kan. Nanti salat duha, takbiran dewe. Salat Qobliyah duhur, takbiran dewe. Salat duhur, takbiran bareng dengan makmum. Salat ba'diyah, takbiran sendiri. Salat Qobliyah asar, takbiran sendiri. Salat asar, takbiran bareng dengan para makmum selepas salat. Kemudian salat Qobliyah maghrib, ya, takbiran sendiri. Salat maghrib, takbiran bareng, dan itu mulai terbuka takbiran terbuka. Dalam istilah fikih namanya takbir mursal. Takbir mursal. Ya, mursal itu mutlak, terbuka. Karena apa itu? Itu malam hari raya sudah. Ya tak? Malam hari raya karena tenggelamnya matahari di hari Arafah berarti malam hari raya Idul Adha. Malam raya Idul Adha terbuka takbiran wis, mutlak takbir. Waktu habis maghrib terus takbiran, salat isya, habis isya takbiran, keliling-keliling, ke jalan-jalan, ibu-ibu masak, ibu-ibu baca Quran, habis baca Quran takbiran dan sebagainya. Kalau amalannya Ahlul Hadramut, sampai sekarang ini, waktu malam hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, menggabungkan antara ya zikrullah, darsul Quran, ya hizbul Quran, darusan Quran, dan takbiran. Jadi mereka biasanya ada yang mengakhirkan salat isya'nya. Sepakat para jamaah masjid mengakhirkan salat isya'nya, kita akan salat isya jam 12:30 atau jam 1 malam. Ya, nanti jam 1 malam adzan isya atau 12:30 adzan isya. Masyarakat pada datang. Salat isya berjamaah. Habis salat isya berjamaah, masing-masing salat sunnah ba'diyah, habis salat sunnah ba'diyah, salat tahajud. Salat tahajud qiyamul lail itu, salat tahajud. 11 rakaat, terus doa. Habis salat tahajud, doa, dibikin halaqah Quran. Halaqah Quran, hizbul Quran, namanya orang sini bilang darusan Quran. Ya, darusan Quran. Wong limo, atau wong telu, wong papat, seperti itu ya. Baca Quran. Dibagi halaqah tersebut, kira-kira nanti subuh khatam Quran 30 juz. Setiap masjid. Padahal di sana ada 360 masjid. Berarti minimal 360 khatam Quran itu satu tarim itu. Ya, luar biasa. Satu masjid mesti khatam. Tapi kalau masjidnya besar dan banyak jamaahnya, ya mungkin lebih daripada satu khataman. Lebih dari satu khataman. Karena orangnya baca Qur'annya lancar-lancar ya. Baca Qur'annya lancar-lancar. Kalau amalan sana itu. Jadi nanti ketika dapat beberapa
mukro, ya, setiap dapat mukro. Kalau di sana pakai kayak Ibnu Amr. Kalau Ibnu Amr itu pembatasnya tidak pakai ain, tidak pakai hizib, tapi pakai mukro. Kayak tempatnya Habib Anis. Kalau imam di masjid di Tarweh itu pakai mukro itu, tidak berhentinya tidak seperti yang punyanya Hafiz. Kalau kita punya Hafiz ya, kalau di sana pakai mukro yang dipraktekkan oleh Habib Anis itu satu lembar itu pakai mukro sistem Hadramut itu. Nah, ketika dapat satu mukro itu takbir bareng-bareng, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Nanti baca lagi, dapat mukro, takbir lagi. Jadi digabungkan. Habis itu mereka baru bikin khataman Quran. Bikin khataman Quran dengan membaca Fusul Al-Imam Ali Zainul Abidin. Fusul Imam Ali Zainul Abidin habis salat subuh. Baca Fusul baru doa bersama-sama. Untuk Idul Adha tidak ada hidangan. Idul Adha habis salat subuh tidak ada hidangan. Artinya tidak dibagi kopi, tidak juga dibagi korma, ya. Tetapi kalau Idul Fitri dibagi, ya, Idul Fitri dibagi kopi dan dibagi korma. Nah, ini apa? Ini sunnah. Adat yang dilakukan oleh Ahlul Tarim itu semua pakai sunnah Nabi SAW. Kita terapkan sunnah Nabi. Kalau habis sholat subuh di hari Idul Adha, jangan makan dan minum apa-apa. Mumsik. Bukan puasa, tapi mumsik. Nahan diri untuk tidak makan habis sholat subuh. Jangan ngerokok. Ustaz, saya tidak makan, cuman rokok rongler. Waduh wae ya. Jangan ngerokok, jangan ngopi, jangan minum teh, jangan makan roti. Puasa, seperti puasa kita. Mumsik, sunnah Nabi. Nanti selepas sholat Idul Adha, menyembelih kambing, jenengan ngambil sampilnya buat sarapan. Ya. Habis sholat Idul Adha, pulang sembelih kambing untuk korban. Ambil atinya atau sampilnya buat sarapan. Itulah sunnah. Ya. Mulane sunnah ketika Idul Adha, ya, sunnah ketika Idul Adha dipercepat sholatnya. Waktunya itu dipercepat. Waktu isyraq sekarang ini umpamanya jam 6. Jam setengah 7 wis salat. Atau jam 6:15 wis salat. Wis mulai salat gitu loh. Tapi kalau Idul Fitri sunnahnya diundur. Jangan setengah 7 salat, kecepetan. Diundur jam 7 atau setengah 8 baru salat. Tujuannya apa? Itu sunnah Rasul. Idul Fitri diakhirkan salatnya memberi kesempatan pembagian zakat fitrah. Dia memberi kesempatan pembagian zakat fitrah karena waktul fadilah, waktu yang utama pembagian zakat fitrah adalah selepas salat subuh di hari raya Idul Fitri sampai sebelum salat. Waktu yang paling afdal pembagian zakat fitrah adalah selepas salat subuh sampai sebelum salat Idul Fitri. Maka diundurkan ben orang yang bagi zakat fitrah ada kesempatan. Tetapi kalau Idul Adha kebalikannya. Idul Adha sunnahnya dipercepat supaya penyembelihan kambingnya cepat-cepat terlaksana sehingga mumsik kita yang tidak makan tadi cepat-cepat sarapan gitu maksudnya. Ya. Gitu. Idul Fitri panjenengan kalau pas hari raya kalau sebelum hari raya Idul Fitri kan subuh-subuh biasanya kan puasa, memang puasa bukan biasa, wajib puasa kan? Tidak makan, tidak minum habis sholat subuh karena puasa. Nah, ketika Idul Fitri ben supaya membedakan, maka jenengan makan. Sunnah makan waktu hari raya Idul Fitri. Habis sholat subuh, ya, hizib Quran waktu itu khataman dibagikan kopi, bagikan roti atau bagikan korma kalau di Hadramut. Minum. Oh, membedakan ini adalah Idul Fitri. Sunnah untuk makan. Tapi kalau Idul Adha
bendina wis mangan habis subuh, bendina wis ngerokok atau wis ngombe kopi ya. Idul Adha tidak makan. Diakhirkan sarapannya. Nanti setelah kambing disembelih baru ya dibuat sarapan. Begitulah sunnahnya para jamaah yang mulia. Ya, sunnah Rasulullah SAW. Jadi kembali kepada masalah takbir tadi. Begitu salat maghrib masuk ya, maka sudah menjadi takbir mutlak, takbiran sebanyak-banyaknya takbiran, keliling, syiar, ya syiar Islam, takbir. Kapan waktunya sampean? Sampai takbiratul ihramnya imam salat Idul Adha. Takbir mutlaknya habis. Ketika jalan menuju masjid untuk salat, takbiran. Tapi begitu imam takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, sudah berhenti itu takbir mutlaknya. Tetapi setelah imam salam dari salat Idul Adha, mulai muncul lagi takbir mugayyad. Artinya disunahkan takbir terus menerus 4 hari berturut-turut setelah habis sholat. Berarti imam yang faqih, imam yang tahu, yang ngerti fikih, begitu salam di Idul Adha, begitu salam sholat Idul Adha dia ngimami, langsung takbir habis salam. Allahu Akbar, takbir lagi. Lain kalau Idul Fitri. Idul Fitri sehabis. Idul Fitri sudah habis. Tetapi kalau Idul Adha begitu imamnya salam, sunnah langsung takbir. Takbir mugayyad namanya. Dan terus berjalan takbir mugayyadnya, nanti salat duha, takbiran, qabliyah duhur, takbiran. Habis salat duhur imamnya takbiran bersama makmum. Ba'diyah duhur takbiran sendiri, qabliyah asar takbiran sendiri, salat asar takbiran lagi, terus berjalan sampai 4 hari. Terakhir kapan takbiran mugayyad? Terakhir habis salat asar tanggal 13. Habis salat asar tanggal 13, itu takbir yang terakhir. Habis salat asar langsung takbiran lagi. Ya, itu beda antara Imam Romli dan Ibnu Hajar. Ya, kalau Imam Romli begitu habis salat asar wis rasa takbiran tek wisan. Kalau Imam Ibnu Hajar tetap takbiran. Habis salat asar takbiran, berhenti habis itu. Dan itulah yang kita lakukan. Nggih. Itu namanya takbir mugayyad. Nggih. Para jamaah yang mulia, kemudian binatang yang kita harus korbankan yaitu memenuhi syarat, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya, 1, kalau jenengan itu nyembelih kambing di dalam syariat itu dibagi 2. Kambing di dalam syariat itu dibagi 2. 1 namanya ma'az. Yang 2 namanya don. Ma'zun dan don. Ma'zun itu bahasa kita kambing Jawa. Ya. Don kambing kita namanya kambing gembel. Ya. Beda umurnya. Kalau yang jenengan korbankan itu adalah kambing Jawa ma'zun, ya, harus umurnya 2 tahun atau lebih. Bukan poel, salah kalau jenengan bilang pokoknya kambingnya wis poel, salah. Bukan poel. Poel itu dalam bahasa Arab namanya jid'ah. Jid'ah itu adalah ya saqata, yakni asnanul amami. Yang binatang yang sudah rampal gigi depannya namanya poel, namanya jid'ah kalau dalam bahasa Arab.
itu umurnya 1 tahun atau lebih. Kambing yang umurnya 1 tahun atau lebih namanya jid'ah. Khusus untuk gembel itu. Poel itu istilah untuk kambing gembel atau don. Poel, betul. Tetapi kalau bukan kambing gembel, kambing Jawa, wis poel pun nek durung 2 tahun tidak sah. Wis poel loh, ning durung 2 tahun tidak sah. Harus umur 2 tahun. 2 tahun itu larang regane saiki. Kambing umur 2 tahun sekarang harganya 2 juta mungkin. Ya, atau lebih ya. 2 juta gede. Ya, umur 2 tahun. Kalau jadi paham nggih, kalau jenengan nyembelih kambing Jawa harus tanya umur, bukan tanya poel dan tidak. Jangan tanya poel dan tidak. Nanti kalau ngomong wis poel apa belum? Ya padahal jangan tukune mau Jawa. Sing blantik kambinge ngomong ki wis poel iki. Iki wis poel tenan ya, dia ndak ngapusi. Poel jenengan jaluk poel kan, poel. Padahal ndak sah. Nah jenengan nek arep tuku kambing Jawa berarti jenengan ngomong gini. Iki umure wis 2 tahun atau durung, Pak? Jawa lho. Wah, durung 2 tahun nah rasa. Jangan beli jangan. Tetapi kalau kambing gembel jenengan tanya iki wis poel apa durung. Ya, jid'atu minadh-dhon wa thanaya au thaniyah minal ma'az. Dalam bahasa fikihnya seperti itu. Jid'ah minadh-dhon, kambing yang gembel yang sudah poel atau umur 2 tahun bagi kambing betina atau kambing jantan apabila kambing itu kambing Jawa. Ya, itu. Sapi. Kalau sapi yang jenengan sembelih umurnya juga 2 tahun ke atas. 2 tahun pas atau lebih sapi. Ya. 2 tahun ke atas atau sapi. Biasanya 2 tahun ke atas itu antara sungu dengan telinganya podo. Biasanya ya. Wis antara sungune dengan kupinge podo dawane. Itu biasanya 2 tahun. Tapi orang ahli sapi ya ngerti. Ahli kambing ngerti. Wong ahli kambing itu mambu kambingnya ngerti. Rasa ndelok-ndeloki. Kambing mlaku ning burine. Wah, iki kambing 2 tahun iki. Rasa ndelok. Ya, saking kulinone itu. Ya, mambu. Kaya wong bengkel kendaraan kuwi kok kadoane krungu suarane kendaraan ngerti sehat atau tidak itu kendaraan ya. Sama juga kambing. Kambing itu ahli kambing ngerti ya. Wahai orang-orang yang jual kambing, ojo nganti kambing sing rung poel saikimu dicabuti untune se. Ya, dicabuti untune ngarep, engko nek wis 2 wulan kan wis munggah, dianggap poel padahal kuwi mau dicatuti. Ya, tidak boleh itu dosa. Dosa, tidak boleh. Harus poel dengan sendirinya. Ya, mesake nek dicatuti itu. Ya, kalau itu onta ya, kalau onta umurnya 5 tahun atau lebih. Kalau onta namanya badanah. Badanah itu onta 5 tahun atau lebih. Harganya kalau sekarang onta itu 20 juta. Kalau sekarang sekitar itu. Jadi para jamaah yang mulia, terus syaratnya lagi. Syaratnya lagi itu syarat umur. Syarat yang kedua adalah syarat sehat. Jenengan kalau beli ya harus sehat. Kambing, sapi ya harus dalam keadaan sehat. Nek tidak sehat tidak sah. Kurus dipilih. Ya, mutah-mutah kambingnya ra sehat memilih. Atau kambing yang ada gede tapi dibiri tidak sah. Kambing yang dibiri, sapi yang dibiri tidak sah. Padahal gede loh itu ya, tidak sah. Kenapa? Karena
kelong dagingnya. Ya kan, kelong dagingnya. Tidak boleh. Sesuatu kekurangan di dalam kambing yang kekurangan daging tidak boleh. Kupingnya siji tok, tidak boleh. Lah nek sungune siji boleh ndak? Ndak apa-apa karena ra nek wong sing mangan sungu. Ya, sungune siji ndak masalah. Ndak masalah, ndak apa-apa karena sungu itu tidak dimakan, bukan daging ya toh. Kemudian ndak boleh kambing yang gudiken, ndak boleh. Terus kambing ra nek buntute. Bukan terpotong atau gimana ndak boleh karena nek wong sing mangan suka buntut kambing ya tinggal sop buntut ya sapi renek buntute ndak sah. Kalau kambing hamil gimana, boleh ndak? Boleh, ndak apa-apa. Nah nek kambing hamil nanti menyembelahi anake piye? Kambing yang hamil dibeleh mboke anake ra dibeleh halal. Penyembelihan ibunya masuk ke sembelihan anaknya asal mesti di dalam perut ya, asal masih dalam perut halal. Tapi kasihan lebih baik jangan. Tetapi kalau kadang-kadang orang tidak ngerti, loh ternyata di dalamnya ada anake ya, ternyata ada anake terus rawani mangan, tidak apa-apa dimakan, itu halal dan boleh juga, secara boleh. Tetapi kalau afdolnya tidak. Yang paling bagus kambing yang bagaimana? Yang jantan. Ya, warna putih lebih utama ya daripada warna yang lain. Kemudian warna merah lebih utama dibandingkan dengan warna hitam. Yang besar lebih utama daripada yang kecil. Gemuk lebih utama dari yang kurus. Ya, asal tidak sakit. Kalau sakit tidak boleh. Begitu. Untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala maka pilihlah yang terbaik. Ya. Nah, insyaallah dengan demikian akan baik. Satu keluarga minimal satu keluarga boleh minimal satu. Tapi kalau masing-masing ibunya dewe, bapaknya dewe, anaknya limo dewe, pitu tidak apa-apa, lebih bagus. Tapi kalau seandainya tidak mampu satu persatu, ya satu untuk satu keluarga boleh. Baik kambing atau sapi. Terus pembagiannya harus dipembagiannya karena binatang korban ini adalah untuk Allah ya, dan itu sesuai dengan syariatnya Allah. Tidak boleh dibagikan non muslim. Harus kepada muslim. Termasuk juga zakat mal, zakat fitrah, ini syariat. Tidak boleh dibagikan kepada non-muslim, harus diberikan kepada muslim. Lah nek wong non-muslim yang bagus, gimana kita kalau tidak bagikan? Ya, panitia korban. Tuku kambing dhewe ning pasar kekno kono. Sedekah panitia. Ya, panitianya korban, dia harus korban juga. Ya. Panitianya urunan atau bagaimana caranya ya, itu belikan kambing atau diterima dulu, ini haknya panitia untuk saya, ini untuk saya jenengan sedekahkan kepada. Nah, tapi kalau binatang ini sendiri korban langsung jenengan bagikan tidak boleh, tidak sah itu. Terus orang yang menyembelih, orang yang berkorban disunahkan untuk mengambil bagian. Padahal jenengan sugih enggak apa-apa. Sunah Nabi kok itu. Rasulullah juga sugih. Ya. Rasulullah ngambil bagian binatang itu. Maksimal sepertiga dari itu. Ya, kalau ngambil sedikit tidak apa-apa. Sedikit aja diambil buat sunnah. Kalau Rasulullah dulu menyembelih binatang waktu di haji Rasulullah itu kaya raya. Kalau jenengan Rasulullah itu, beliau itu kaya tapi habis untuk sedekah dan perjuangan. Jadi sampai miskin. Rasulullah itu pernah punya kambing, sapi dan unta itu satu lapangan.
Ya, jenengan ngertos satu lapangan alun-alun kidul ndak ngertos apa ndak? Gede toh itu. Penuh sapi, penuh onta, penuh kambing miliknya Rasulullah. Kira-kira cacai piro kira-kira? Wakeh toh, ewon-ewon toh. Nah, ada orang kafir melihat onta, sapi, kambing besar. Luar biasa ya kambing dan onta, luar biasa banyaknya ini. Ini milikmu semua ya Muhammad. Iya milik saya ini semuanya. Kamu mau apa? Kamu mau tuh? Koi guyon apa ora? Kata orang ini. Kamu ini guyon apa enggak? Dia orang kafir jadi enggak boso sama Rasulullah, enggak sopan. Kamu ini guyon apa tenanan? Kata Nabi, saya ini jadi manusia tidak pernah main-main. Jadi manusia tidak pernah main-main. Jadi kalau saya katakan kamu mau, kau ambil semua yang kau lihat ini bawa pulang. Bawa pulang. Orangnya domblong. Tenan apa ya? Wis gomun pulang kabeh. Akhirnya dibawa pulang semua kambing, unta dan sapinya. Semua satu lapangan milik dikasihkan satu orang itu. Ya, langsung masuk Islam ini orang. Langsung masuk Islam. Karena Rasulullah tahu ini orang masuk Islamnya dengan seperti ini nih. Kasih aja. Dan dia kepala suku. Akhirnya dia pulang membawa kambing yang banyak, unta yang banyak, sapi yang banyak, dan dia woro-woro kepada orang kampungnya. Wong kampung kabeh mlebu Islam. Aku ya datang dari satu manusia yang jika memberi tidak takut fakir, tidak takut jatuh miskin, yaitu namanya Muhammad. Ngerti ya ini? Wambing sak kene akeh, sapi sak mene akeh, unta sak mene akeh, semuanya hadiahnya Muhammad untuk saya nih. Kamu semua harus masuk Islam ya woro-woro itu. Banyak orang masuk Islam akhirnya itu. Ya, bagaimana Rasulullah itu dermawan hatinya. Masya Allah. Rasulullah pernah dapat harta Bahrain. Ya, amwal minal Bahrain. Pampasan perang dari Bahrain. Berapa besarnya? Emas besarnya didirikan tuh tumpuk-tumpukan emasnya didirikan seperti 2 tiang masjid. 2 tiang masjid. Tiang masjid kan tinggi ya. Lurus seperti tiang kayak gini nih, dari bawah sampai atas, bawah sampai atas. Emas semuanya itu. Miliknya Rasulullah, milik Rasulullah pribadi. Nah, dengan datangnya warta Rasulullah yang begitu banyak, sahabat-sahabat dari mana-mana pada datang geruduk ke masjid karena ngerti Rasulullah itu dermawan. Jadi kalau punya harta tidak pernah disimpan Rasulullah. Akhirnya apa? Harta dari Bahrain itu sama Nabi SAW dibagikan. Pamannya datang mengatakan, ya Nabi Muhammad, Sayyidina Abbas, dulu engkau pernah janji kepadaku. Dulu kau pernah janji kepadaku. Kalau engkau menebus Agil, jadi Agil dulu pernah jadi di perang Badar. Setelah jadi perang Badar, ya Agil itu jadi Agil bin Abu Thalib, saudaranya Sayyidina Ali. Agil bin Abu Thalib, saudaranya Sayyidina Ali, itu ketangkap dalam peperangan Badar. Orang Quraisy minta untuk ditebus dengan uang, tidak dibunuh, ditebus dengan uang. Maka Rasulullah tidak punya uang, pinjem kepada Sayyidina Abbas. Wis tebusen kuwi Agil kuwi. Anggo duitmu sik. Nanti kalau akan datang uang dari Bahrain, saya akan bayar dengan emas. Saya akan bayar dengan emas nanti. Rasulullah sudah tahu. Padahal waktu itu jaraknya jauh. Rasulullah namanya Nabi ya, dibuka tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditagih sama Sayyidina Abbas. Dulu saya tebus dengan uang saya Rasulullah. Dan kau mengatakan kalau akan datang uang dari Bahrain, maka engkau akan memberikan aku uang emas. Ya, aku ingat itu katanya. Aku ingat janji saya. Maka ambillah wahai paman, emas ini sekuatmu. Ya, ambil sekuatmu. Sayyidina Abbas itu uangnya gede dhuwur. Ya Sayyidina Abbas itu orangnya dua-dua. Unta
Onta yang paling tinggi, Sayyidina Abbas berdiri itu sama. Onta yang paling tinggi, Sayyidina Abbas berdiri itu sama. Jadi dhuwur banget Sayyidina Abbas. Maka Sayyidina Abbas lah yang disuruh teriak ketika di perang Hunain. Teriak di perang Hunain, karena kalau beliau teriak ya 3 mil orang dengar. Kalau beliau teriak 3 mil orang dengar karena besar suaranya itu. Gede dhuwur Sayyidina Abbas. Wong gede dhuwur kon ngangkat emas sak kuwate dipek kabeh. Lomo Rasulullah berarti kan. Akhirnya apa? Diangkat emas ditokoke ingin boyokin. Diangkat isih kuat minta tambah lagi. Kuat lagi tambahi lagi. Kuat lagi kuat. Wis mayek-mayek kayak gini nih. Akhirnya ngomong sama seketnya. Jikuan lebokne aku jek kuat. Rasulullah bilang, aku sang sak kuatmu. Ngomong sak kuatmu nek jikuk dhewe ya jiko nek dikon wong liya ndak katanya. Akhirnya diangkat sak kuatnya dia. Berapa kilo dia. Ya, selesai itu pulang Sayyidina Abbas dapat emas sebanyak-banyaknya. Yang lainnya dibagi sama Rasulullah. Ya, dibagi sampai habis semua itu. Pulang menuju rumahnya ditagih sama Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, saya dengar engkau dapat uang dari Bahrain ya untuk kau bagi-bagi. Ya betul. Adakah masih tersisa sedikit untuk beli makanan kita? Kan kita puasa hari ini. Oh ya, lupa saya. Kau tidak ingatkan, semua sudah saya bagi habis semuanya. Tidak ada yang saya bawa walaupun 1 keping pun. Ya sudah, tidak apa-apa. Akhirnya mereka pesta pora dengan emas yang dibawa di rumahnya masing-masing. Rasulullah dan istrinya tidak punya apa-apa. Sampai buka puasanya pun hanya air. Buka puasa hanya minum air. Tidak punya apa-apa. Padahal baru punya emas tontonan. Baru emas punya emas tontonan, bukan kilo, ton. Ya punya emas tontonan dihabiskan sama Rasulullah saat itu juga. Itulah Nabi Muhammad SAW. Ternyata akhirnya para jamaah yang mulia, akhirnya kekuatan sedekah Rasulullah itu masuk ke istri-istrinya Rasulullah. Istrinya Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah bersedekah tidak takut fakir. Jadi punya apa-apa bagikan, punya apa-apa bagikan, seperti itu. Ya, ketika di haji wada, Rasulullah korban 100 ekor unta. Rasulullah korban dengan uangnya sendiri 100 ekor unta. Ini lomo tenan berarti gitu. Wong saiki mu sugi-sugi pengopo ngon beli 100 ekor unta ya abot gitu. 100 ekor unta Rasulullah. Dan Rasulullah sembelih sendiri. Untanya disembelih dengan si Rasulullah, kuat orangnya. Sembelih sendiri, sembelih sama Rasulullah. 1, 2, 3. Berapa yang disembelih Rasulullah? 63 ekor. Sisanya dikasih oleh mantunya Sayyidina Ali untuk melanjutkan. Berapa berarti? 37 ekor. Itu ternyata isyarat 63 ekor adalah umur beliau. Umur beliau 63 tahun. Sayyidina Ali suruh 37. Itu ternyata apa? Isyarat. Setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Ali berumur 37 tahun, meninggal habis itu. 37 tahun setelah wafatnya Rasulullah, baru Sayyidina Ali meninggal. Ini isyaratnya Rasulullah. Jadi 37 suruh Sayyidina Ali yang menyembelih. Para jamaah yang memuliakan Allah SWT, ya, itulah berhubungan dengan Idul Adha. Ya, mudah-mudahan panjenengan bisa mengamalkannya. Ya, bisa mengamalkannya. Dan ingat juga, yang saya ingat, nanti kalau menyembelih jangan dijadikan opah kulitnya kepada tukang jembelih. Tidak boleh. Ya. Tukang ini tinggu ngopai kowe, tidak bisa. Kalau mau dikasihkan bukan sebagai opah, tidak apa-apa. Dikasih karena dia berhak. Oh, ini tukang jembelih juga orang fakir, orang miskin. Nah. Dikasih, ya, opai dewe. Opai ini duit opahmu ya. Duit nih, 200, duitmu opah, Mas. Iki
PN tinggal kowe ora apa-apa. Utawa dipek panitia, untuk panitia dikasih minta bilang sama ini sama fuqara wal masakin yang kepada orang yang korban dihibahkan, tolong dihibahkan kulitnya untuk panitia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah ya berhubungan dengan penyembelihan korban. Tetapi kalau seandainya dia memang belum akikah, lebih baik untuk akikah dirinya sendiri. Akikah ya. Karena sunnah akikah seumur hidup cuma sekali. Kalau sunnah korban kan bisa berulang tiap-tiap tahun. Kalau dia memang cumpen duitnya saiki, padahal punya satu saja, ya disunahkan yang seumur hidup sekali dulu dilaksanakan. Tahun depan mudah-mudahan masih umur panjang dan dapat rezeki untuk korban gitu loh. Kalau seandainya mau dibagi mentah pun tidak apa-apa akikah. Cuman afdolnya akikah itu dibagi mateng afdolnya. Jadi bisa saja mamanya kita bilang sama panitia, Mas, iki dinggo akikah. Dhewekno engko tak kei biaya dinggo masak panganan bareng-bareng karo sak panitia, sama bagi-bagikan juga orang-orang yang di sekitarnya. Ya, itulah yang tadi saya katakan, sebenarnya kalau itu udhiyah, kalau itu binatang korban tidak boleh dijual belikan. Itu harus dibagikan. Maka panjenengan bilang sama yang korban. Bilang sama yang korban bahwa ikrar yang korban kalau kulit binatang itu ya diserahkan sedekah atau hibah kepada panitia. Kita ngomong sama dia, Mas, jenengan ikrar secara lisan bahwa kulit kambing, kulit sapi yang jenengan korbankan ini untuk panitia. Sudah. Berarti itu milik panitia. Setelah milik panitia, karena dari hibah tadi itu, dari pemberian tadi itu, maka bebas panitia untuk dia jual, nanti untuk masjid, atau untuk hal-hal kemakmuran yang lain, tidak apa-apa. Tapi kalau jenengan tidak pernah meminta kepada yang memiliki kambing atau memiliki korban tadi itu, tidak ngomong seperti itu, pokoknya korban gitu saja, tidak boleh jenengan miliki itu. Ya, tidak boleh jenengan miliki, harus dibagikan, termasuk hal yang dibagikan. Ya, dibagikan kepada siapa yang berhak, termasuk kulitnya. Cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala sayidina Muhammad. Ya Allah, ya awalan awalin wa ya akhir akhirin wa ya dzal quwwatil matin ya rahim wa sakin. Amin. Ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan daiman wasi'a wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan dal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan indal hisab wa amanan minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhil karim ya rahman ya rahim ya hayyu qayyum. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasadan nikmatik. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bi ilmika fid dunya wal akhirah wa na'udzu bika min kulli syarrin ahata bi ilmika fid dini wad dunya wal akhirah ya malikad dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Wal afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.